Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah pada malam yang penuh dengan keberkahan ini tidak terasa kita sudah berada di malam ke-16 ya Pak ya. Bulan Ramadan ini Allah masih memberikan kita nikmat untuk melaksanakan aktivitas ibadah di bulan Ramadan. Sering berjalannya waktu tentu kita berharap kepada Allah di berjalannya waktu bulan Ramadan ini yang tidak terasa sudah separuh perjalanan. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan seluruh aktivitas amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang terberat Pak di dalam bulan Ramadan ini bukan aktivitas amal. Sejatinya ini Ramadan yang memang dari tahun ke tahun itu kita sudah sering menemukan. Kalau saya secara pribadi berarti ini Ramadan ke-46 buat saya Pak. Kalau Mbak keberapa Mbak? Ramadan keberapa Mbak? Umur Mbak berapa Mbak? Oh, berarti Ramadan ke-80. Ya berarti memang tidak asing Pak dengan amalia ibadah yang memang dari tahun ke tahun kita selalu ketemu. Yang paling berat hanya satu Pak, istiqomah. Dan Ramadan ini sejatinya kita diajarkan untuk menjadi orang yang istiqomah. Kenapa memang istiqomah itu berat? Karena memang Rasulullah sendiri mengakui ketika salah satu sahabat Rasulullah yang bernama, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Mada syayabtuka?" Ya Rasul, kenapa rambutmu memutih? Kemudian Rasulullah menjawab, "Syayabtani hudun wa aqwatuha." Yang menyebabkan rambutku memutih itu diantaranya karena memang turunnya surat Hud dan ayat-ayat yang lain. Fastaqim kama umirta faman taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Inti dari ayat tersebut Allah mengingatkan kepada Rasulullah untuk tetap di jalan yang benar. Ya, sebagaimana Allah perintahkan kepada orang-orang sebelumnya dan orang-orang yang beriman kepada Allah untuk istiqomah, dan istiqomah itu memang terasa berat. Namun demikian, meskipun kita merasakan bahwa istiqomah itu memang terasa berat, tapi Allah sudah berjanji buat orang-orang yang istiqomah itu adalah balasannya surga. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mudah-mudahan Bapak sekalian Allah karuniakan kita keistiqomahan sampai akhir Ramadan, dan derajat takwa mudah-mudahan Allah berikan kepada kita, yakni menjadi orang-orang yang bertakwa. Singkat Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, 15 menit waktunya Pak. Ini saya memburu waktu karena memang tema yang diberikan ini kisah tentang salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Banyak memang penggalan-penggalan kisah tentang sahabat tersebut. Jadi sahabat Ibnu Jarrah itu adalah satu di antara 10 sahabat itu yang dikabarkan oleh Rasulullah masuk surga. Setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah bin Ubaidillah, Jubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian ada Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, dan terakhir adalah Ubaidah bin Jarrah. Adalah sahabat Rasulullah SAW yang mendapatkan kepercayaan besar dari Rasulullah. Sampai Rasulullah mengatakan, "Likulli ummatin amin wa amin hadhil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah." Ini ada kisahnya. Kisah keberadaan Abu Ubaidah ketika Rasulullah mengatakan bahwa setiap umat itu ada orang kepercayaan, dan orang kepercayaan zaman ini adalah Abu Ubaidah di zaman itu. Ini ada kisah. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah ditanya oleh dua orang Nasrani dari Najran. Dua orang tersebut menanyakan tentang perihal Nabi Isa, keberadaan Nabi Isa.
Apakah Nabi Isa itu sebagai Tuhan atau memang sebagai Nabi? Turunlah surat Al-Imran ayat ke-59. Cukup panjang Pak ayatnya, saya bacakan artinya saja, mudah-mudahan saya nggak lupa. Engkau Muhammad tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun dengan ayah, sekalipun dengan bapaknya, dengan saudaranya, dan dengan anak-anaknya. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan keimanan di dalam hatinya, dan Allah memberikan balasan kepada orang-orang tersebut surga. Ini satu riwayat Pak, dalam surat, mohon maaf itu kalau tadi surat Mujadilah ayat ke-22. Kalau kaitannya dengan pertanyaan Nabi Isa tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Imran ayat ke-59 yang bertanya tentang sesungguhnya inna misla Isa indallahi kamislihi Adam, bahwa Nabi Isa, perumpamaan Nabi Isa dalam penciptaan itu sama dengan Nabi Adam. Khalaqtahu min turab summa qala kun fayakun. Allah ciptakan Nabi Isa dari tanah, sama dengan Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Kemudian Allah berfirman qala kun fayakun jadilah. Rupanya dua orang tersebut itu nggak percaya. Kemudian minta sama Nabi Muhammad itu untuk mubahalah. Akhirnya salah satu dari pemuda tersebut, orang Nasrani itu, mengatakan jangan. Kalau memang nanti Muhammad itu benar adalah seorang Rasul, khawatir nanti kita celaka, kita terlaknat dan sampai keturunan anak-anak kita. Oleh karena itu akhirnya ya udah deh, percaya aja. Ketika dua orang tersebut percaya dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah dalam surat Al-Imran ayat ke-59, kemudian dua orang tersebut mengatakan, ya Muhammad, aku akan memberikan apa yang aku inginkan, kamu inginkan. Oleh karena itu, kirimlah utusan orang kepercayaan kamu, sebaik-baiknya orang kepercayaan. Kemudian Rasulullah mengatakan, baik, aku akan mengirim orang kepercayaan. Dan ditunggu-tunggu para sahabat, tengok-tengok Pak, kanan, kiri, siapa, berharap dirinya yang dipilih oleh Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, berdirilah engkau wahai Abu Ubaidah. Jadi Abu Ubaidah itu berdiri Pak, dikasih kepercayaan oleh Rasulullah SAW. Dan dalam banyak kisah Abu Ubaidah itu mendapatkan kepercayaan ketika Abu Ubaidah itu menggantikan posisi Khalid bin Walid. Jadi kalau kita dengar kisahnya, Pak, Khalid bin Walid itu adalah salah satu panglima perang itu yang memang dikenal tidak pernah kalah dalam memimpin pasukan. Kondisi ini terus berlangsung pada zaman Khalifah Umar bin Khattab untuk membawa kemaslahatan bersama dan melihat ada indikasi pengkultusan yang berlebihan kepada Khalid bin Walid. Karena memang ada anggapan Pak, kalau perang itu tidak dipimpin oleh Khalid bin Walid, kalah. Ini udah masuknya ranah akidah Pak ya, tauhid ini. Maka begitu mendengar ada isu-isu demikian, maka pada saat itulah Umar bin Khattab menyampaikan kepada Abu Ubaidah, engkau menggantikan posisi Khalid bin Walid. Tapi ternyata Abu Ubaidah itu dia tidak jumawa. Di saat menggantikan posisi Khalid bin Walid untuk penaklukan di Damaskus itu, enggak langsung disampaikan kepada Khalid bin Walid. Dia melakukan terus peperangan sampai Damaskus itu dikuasai, baru setelah itu mengatakan bahwa aku diberikan amanah oleh Umar bin Khattab untuk menggantikan posisi. Banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita ambil dari sahabat Abu Ubaidah. Yang menarik ini Pak, yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Belajar dari Abu Ubaidah terkait bagaimana loyalitas atau al-wala, kesetiaan seorang sahabat Rasulullah SAW yang memang disebutkan oleh Rasulullah dijamin masuk surga, dan membuat Abu Ubaidah begitu setia selalu berada di samping Rasulullah SAW. Dan Abu Ubaidah itu termasuk orang yang memang ketika dalam peperangan Pak, itu selalu ditakuti oleh musuh. Musuh ini kalau berhadapan dengan Abu Ubaidah dilihat dari kejauhan, nah, mikir-mikir dua kali. Jangan bersama dia gitu. Tapi ternyata ada satu orang laki-laki Pak
yang ini mau berhadapan dengan Abu Ubaidah, dan Abu Ubaidah selalu menghindar. Bukan karena takut, karena segan dan sungkan. Loh, bisa begitu? Penasaran siapa? Jadi kalau yang lain yang menghindar, tapi ada salah satu prajurit ini dari musuh memang sengaja pengen berhadapan dengan Abu Ubaidah, tapi Abu Ubaidah nggak mau menghadapinya. Tapi setelah dipikir-pikir, timbang-timbang, saya harus berhadapan. Apapun yang terjadi ketika dia memerangiku, maka dia yang mati atau saya yang terbunuh. Siapa Pak laki-laki tersebut? Abdullah bin Jarrah, bapaknya sendiri. Abu Ubaidah harus rela berhadapan dengan bapaknya. Tadi ayat yang saya sampaikan di awal itu agak keliru tadi di awal. Engkau Muhammad tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun dengan bapaknya, dengan anaknya, dengan saudara dan kerabatnya. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan keimanan di dalam hatinya. Jadi nggak peduli Pak, meskipun harus berhadapan dengan bapaknya, ayah kandungnya sendiri. Kenapa? Karena memang ayah kandungnya itu menentang Allah, memusuhi Islam. Maka pada saat itu keislaman Abu Ubaidah itu dibuktikan. Ini loyalitas Pak, al-wala. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Abu Ubaidah ini terkait dengan bulan Ramadan Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah untuk mendidik, mentarbiyah keimanan kita. Karena memang sejatinya iman itu la yahliku fil jawfi ahadikum kama yahliku saw. Iman itu bisa lusuh sebagaimana lusuhnya pakaian. Fas'alullaha ayyujadida imana fi qulubikum. Maka di bulan Ramadan ini Pak, mohon kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, perbaharui keimanan kita. Minta sama Allah. Karena iman itu selain memang butuh kesabaran, butuh keikhlasan, dan iman juga membutuhkan pengorbanan. Makanya izin sebentar Pak, mohon maaf. Kemarin ketika Allah takdirkan terjadi musibah di mana-mana ya Pak ya. Termasuk di tempat saya. Di bulan yang mulia ini akhirnya saya merenung, oh, musibah yang terjadi di bulan mulia ini menjadi sebuah ibrah bahwa iman itu membutuhkan kesabaran dan keikhlasan. Tarbiyah imaniyah kita diajarkan di situ, keikhlasan. Menjadi orang yang sabar dalam menghadapi semua persoalan dalam kehidupan. Ini yang dilakukan oleh Abu Ubaidah, harus sabar. Akan tetapi ketika sudah berbicara masalah prinsip, maka tidak ada lagi kenal bapaknya, anaknya, kalau memang dia yang harus terbunuh atau saya yang mati. Kita sudah berkomitmen Pak untuk menjadi seorang muslim. Tidak ada lagi perintah untuk jihad atau perang. Ketika kita sudah mengatakan qalu bala syahidna alastu bi rabbikum, kita sudah bersaksi bahwa Allah adalah Rabb kami, Tuhan kami, dan kami bersaksi menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perintah untuk berjihad. Allah hanya menyuruh kita untuk puasa. Allah hanya menyuruh kita untuk sholat. Allah hanya menyuruh kita untuk zakat. Allah hanya menyuruh kita untuk haji kalau yang mampu. Tapi ternyata kenyataannya sampai saat dan detik ini Pak, mohon maaf izin, tidak sedikit orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, tapi perintah Allah nggak dikerjakan. Ada nggak Pak orang Islam yang nggak puasa sampai hari ini? Ada. Banyak lagi katanya. Orang Islam yang nggak melaksanakan sholat ada nggak? Ada. Di mana loyalitas keislamannya? Padahal dirinya mengaku beriman kepada Allah. Kalau Abu Ubaidah ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama kali memeluk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq, dia buktikan komitmen keislamannya, harus berhadapan dengan bapaknya. Akhirnya bapaknya meninggal, dibunuh oleh Abu Ubaidah. Nah sekali lagi kita nggak dituntut untuk berperang. Allah hanya menyuruh kita, memerintahkan kita untuk sholat, puasa, dan semua ibadah-ibadah yang lain. Oleh karena itu, mari Bapak-bapak dan Ibu sekalian dalam rangka menasihati diri saya sendiri,
Jangan sampai Ramadan ini nanti berlalu, yang tinggal separuh lagi, tanpa ada peningkatan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi dan celaka, yang kata Rasulullah, gibaan pun celaka. Siapa? Man orang dakhala alaihi Ramadan falam yuftarlah. Orang yang ketika dia berada di bulan Ramadan, melalui hari-harinya dengan Ramadan, tetapi sampai Ramadan berakhir dosanya belum diampuni, itulah orang-orang yang celaka. Berharap kepada Allah, mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita menjadi orang-orang yang terus memperbaiki diri. Kita nggak tahu kapan kita kembali menghadap Allah. Alhamdulillah sampai saat dan detik ini kita masih diberi kepercayaan oleh Allah dengan usia yang panjang. Mari Pak, manfaatkan sebaik-baiknya usia yang kita nggak akan pernah tahu kapan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan Ramadan tahun ini Ramadan terakhir buat kita, dan kita berharap kepada Allah, kalau Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir buat kita, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan kita berharap kepada Allah kelak nanti mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Paskanya waktunya Pak 15 menit ya. Pelajaran yang sangat berharga yang kita bisa ambil dari kisah tentang Abu Ubaidah, sosok laki-laki yang kata Rasulullah, nikmar rajulun Abu Ubaidah, bahwa sebaik-baiknya laki-laki adalah Abu Ubaidah. Mudah-mudahan sedikit dan singkat apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita menjadi orang-orang yang terus termotivasi dalam beramal, karena sebaik-baik amal itu adalah amal yang dilakukan secara terus menerus walaupun sedikit. Ahabul amal ilallahi adawamuha wa in qalla. Allah tidak melihat berapa jumlah banyak ibadah kita, ahsanu amalan, bukan aksaru amalan. Yang Allah inginkan adalah amalan ibadah kita yang berkualitas. Sedikit, walaupun mungkin kita baca Al-Quran baru 1 lembar, 2 lembar, mungkin barangkali bisa ditambah lagi 1 juz. Insya Allah kalau itu rutin setiap hari, itu lebih baik daripada kita dalam sebulan ini 4-5 kali khatam, tapi setelah Ramadan tidak dibuka lagi. Maka ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Abu Bakar Az-Zur'i kalau tidak salah, kun rabbaniyan wala takun sya'bani. Jadilah hamba Allah yang rabbani, jangan menjadi hamba Allah yang sya'bani. Apa hamba Allah yang rabbani? Hamba Allah yang rabbani itu adalah hamba Allah yang ketakwanya itu madal hayat, sepanjang zaman. Artinya ada tidak ada bulan Ramadan kita berusaha memantaskan diri untuk meningkatkan terus kualitas amal ibadah kita kepada Allah. Ada atau tidak ada bulan Ramadan berjamaah kita jaga. Ada atau tidak ada bulan Ramadan tilawah setiap hari, one day one juz. Ada atau tidak ada bulan Ramadan terus berbagi kepada sesama. Ada atau tidak ada bulan Ramadan qiyam harus kita laksanakan setiap hari. Itulah yang disebut dengan hamba rabbani. Wala takun sya'bani, jangan menjadi hamba Allah yang ibadahnya hanya terlihat di bulan Sya'ban. Kalau kita kaitkan dengan bulan Ramadan, ibadahnya hanya terlihat di bulan Ramadan saja. Begitu Ramadan berlalu pula semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekhilafan. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.